Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian kitab Ihya. Penjelasan dalam kitab Bidayatul Hidayah sudah membahas tentang adab memasuki sholat Jum'ah. Ya, penjelasan terkait dengan adab ini sudah diurai oleh Imam Ghazali pada penjelasan sebelumnya, yaitu mulai dari Kamis ya, sore ba'da asyar itu sudah dijelaskan tentang keutamaan waktu yang memiliki mustajabnya sebuah doa. Dan Imam Ghazali juga sudah menjelaskan tentang persiapan-persiapan sebelum berangkat sholat Jum'ah ya, khususnya mulai dari malam Jumatnya sampai subuh hari Jumat ya, kemudian masuk pada sholat Jum'ah. Malam ini kita akan melanjutkan lanjutannya, yaitu qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebelum membahas yang kita baca malam ini, sebelumnya Imam Ghazali mengutip sebuah hadis ya, man roha ilal jum'ah fi sa'atil ula fa ka'annama ya qurba badanatan. Jadi hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali artinya barang siapa yang berangkat ya menuju sholat Jum'ah di waktu yang pertama, maka dia seolah-olah berkorban, yaitu dengan unta. Kemudian barang siapa yang datang pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan sapi. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah dia berkorban dengan kambing. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang keempat, maka seolah-olah dia berkorban dengan ayam. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang kelima, yaitu sudah mendekati khutbah, faka'an nama qarraba baydatan, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan sebutir telur. Nah, ini hadis ini ya bisa menjadi motivasi bagi kita, karena apa yang dikutip oleh Imam Ghazali ya tentu memiliki tujuan yang positif, terutama terkait dengan fadilah, keutamaan. Kalau kita bisa datang lebih awal, ya usahakan lebih awal, karena banyak sekali fadilah-fadilah yang ada pada sholat Jumat. Karena ini sebagai ayam
ya Idul Ayam, hari Id dari hari-hari dalam waktu seminggu. Maka selanjutnya wa yuqalu, dan dikatakan inan nasa fi kurbihim indan nadhari ila wajhillah ala qadri bukurihim ilal jum'ah. Ya, wa yuqalu ini ya penjelasan terkait dengan keutamaan berangkat lebih awal dalam melaksanakan sholat Jum'ah. Wa yuqalu, dikatakan innan nas, sesungguhnya manusia, ya. Jadi manusia itu dapat dilihat fi kurbihim, dalam kedekatan mereka, indan nadhori, ya, ketika nadhor, memandang, ila wajhillah, kepada wajhillah, yaitu zat Allah, ya, bukan wajhillah yang dipahami secara fisikly, ya, tapi wajhillah bimakna aizatillah. Ala qadri bukurihim, sesuai dengan kadar pagi-paginya mereka, ilal jum'ati, kepada, atau ilal jum'ati, berangkat menuju sholat Jum'ah. Ya, ini wayuqalu. Jadi wayuqalu itu bukan hadis, ini adalah maqalah yang menjadi rujukan para ulama salafus sholeh. Tentu Imam Ghazali dalam mengutip makalah ini pasti memiliki argumentasi yang kuat, ya, tidak sebatas dari sisi pengetahuan, tapi Imam Ghazali juga termasuk, ya, tokoh yang merasakan, ya, dari apa yang dia tulis dalam kitab-kitab beliau, seperti dalam Bidayatul Hidayah maupun dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi basicnya, ya, memiliki basic, ya, empirisme. Jadi Imam Ghazali itu kalau sudah menulis satu makalah, ya, itu pasti didasari dengan keyakinan argumentasi yang kuat, terutama dari sisi pengalaman dan apa yang dirasakan oleh Imam Ghazali. Gitu. Jadi menurut makalah ini bahwa manusia, ya, ketika nanti di yaumil qiyamah, di situ manusia akan terlihat secara otomatis untuk memperoleh kesempatan memandang wajhullah. Apakah pada saat itu setiap manusia kemudian bisa berlomba-lomba? Ya, ternyata tidak. Semua tergantung dari amalnya saat masih di dunia. Jadi pada saat yaumul qiyamah nanti, ya, manusia nggak punya daya kekuatan apa-apa. Apa yang terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya, buah dari hasil apa yang kita tanam waktu di dunia. Maka salah satu penjelasan Imam Ghazali bahwa orang yang pagi-pagi, ya, datang ke sebuah masjid untuk sholat Jum'ah, maka orang yang istiqomah, ya, dengan mendatangi masjid lebih awal,
ini nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan kesempatan lebih awal untuk memandang wajhu. Jadi ini keutamaan itu. Maka pada saat kondisi seperti itu, ya semua tergantung dari amal kita. Kalau kita ya memiliki amal yang baik, ya nanti di sana nggak usah repot-repot, nggak usah bikin rekayasa, karena rekayasa apapun tidak ada artinya, semua terkunci, semua lesan terkunci, ya, semua akan bicara sesuai dengan amal ibadahnya. Dengan makalah ini, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali menjadi pemicu semangat kita untuk lebih awal dalam menghadiri sholat Jumat. Itu jangan sampai ya mau sholat Jumat nunggu mau komat baru berjalan. Ya nanti ya nggak dapat apa-apa. Ya kalau dilihat dari keutamaan yang di awal tadi tidak mendapatkan apa-apa. Ya ala qadri bukurihim ilal jum'ah. Summa idza dakhalta, kemudian setelah sampai ya summa idza dakhalta, kemudian ketika Anda telah masuk al jami'a pada masjid jami' ya, fatlub maka carilah as-saffal awal, yaitu baris yang pertama. Nah, ini idealnya. Jadi kalau sudah masuk ke masjid, carilah baris yang pertama. Itu. Fa idza istama'an nasu, maka apabila telah berkumpul ya, siapa an-nasu manusia, fala tatakhatta, maka jangan melewati riqabahum leher mereka. Jadi maksudnya kalau posisi jamaah itu sudah penuh ya, jangan sampai kita melangkain banyak leher atau kepala orang. Ini oleh Imam Ghazali ya diberikan istilahnya warning ya, supaya kalau terlambat ya sudah, jangan memaksakan diri kemudian ngejar pada shaf yang pertama, yaitu dengan harus melewati banyak orang. Nah, banyak orang itu kan ada kalanya sedang sujud, ada kalanya sedang duduk, ada kalanya sedang sholat. Nah, ini lebih baik ya mencari baris yang masih kosong, yang tidak mengganggu jamaah yang lain. Itu. Jadi Imam Ghazali memberikan penjelasan keutamaan shaf awal, tapi juga ya harus disesuaikan dengan situasinya. Ya jangan sampai dipahami ngejar shaf awal kemudian dia melangkai banyak orang. Ketika melangkai banyak orang ya pasti ada orang yang tidak nyaman, ada orang yang merasakan terganggu. Nah, ini nggak boleh gitu. Maka lebih baik kalau memang bisa mengejar baris di depan as-shaf al-awwal, yaitu berarti strateginya datang lebih awal. Nah, tapi kalau datangnya akhir ya sudah, nyari sesuai dengan shaf yang kosong. Jangan memaksakan diri ngejar shaf yang pertama dengan resiko melewati banyak orang. Nah, ini khawatir ya ada orang yang tidak nyaman, ada orang yang terganggu karena dilewati. Nah, ini Imam Ghazali sudah memberikan
aturan atau adab seperti ini. Walat tamur, dan jangan kamu lewat baina aidihim, di antara ya kiri kanan jamaah. Jadi jangan memaksakan diri ngejar baris depan kemudian melewati banyak orang. Imam Ghazali tidak merekomendasikan demikian, malah melarang jangan melewati ya kiri kanan orang yang sekiranya itu sudah banyak jamaah. Wahum yusalluna, apalagi ini yang dilewati orang yang sedang sholat. Wahum, dan bermula mereka yusalluna, mereka sholat. Ya, itu. Jadi adabnya ya benar-benar tertib gitu. Wajlis, dan duduklah, ya duduk bikurbi haitin, ya dengan berdekatan tembok, ya wajlis bikurbi haitin, mencari tempat yang di pinggir, berarti hait itu tembok, ya supaya tidak mengganggu orang lain. Au ustuwanatin, atau tiang, ya tiang. Jadi tergantung dari bangunan masjidnya, ya kalau bangunan model kayak Masjid Demak itu ya ada tiang-tiang tengahnya. Tapi kalau bangunan gedung-gedung modern ya itu ya ada yang pakai tiang, ada yang tidak. Itu maka kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya kalau posisi sudah terlambat ya nyarilah yang dekat tembok atau nyari yang dekat tiang. Ini tujuannya supaya tidak terganggu dengan yang lain. Hatta yamurru, sehingga mereka tidak lewat, ya. Baina yadaika, di antara kiri kanan. Jadi tujuannya kenapa Imam Ghazali merekomendasikan supaya nyari tempat di pinggir tembok atau di pinggir tiang supaya aman, tidak dilewati oleh orang lain gitu. Kemudian selanjutnya wala takut, dan janganlah duduk hatta tusolli, sehingga kamu sholat at-tahiyat, yaitu tahiyatal masjid. Jadi kalau masuk masjid ketika hari Jumat, ya setelah masuk jangan terus duduk, tapi sholat yang pertama adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Wal ahsan, bermula yang paling baik, ya paling baik, paling ideal, antusolliya, hendak dirimu sholat arba'a raka'atin, 4 rakaat. Ya ini idealnya. Nah, biasanya kalau yang kita lakukan ini kan cukup 2. Ya, nah, Imam Ghazali memberikan yang memang memberatkan nafsu, gitu ya, supaya kita ada kesungguhan. Ya 2 boleh, 4 boleh. Ya, 4 ini bagi orang yang sudah terbiasa istiqomah, ya, itu enteng. Tapi kalau bagi pemula yang sebelumnya nggak pernah sholat sunnah, terus 4 ini terasa berat bang. Gitu. Jadi lebih baik bertahap. Ya. 2 yang penting istiqomah, kemudian satu saat kita sudah mulai nyaman 2, dinaikkan jadi 4, nah, itu tahapannya enteng, ya tidak memberatkan nafsu. Sebab kalau nafsu itu dipaksa ya langsung 4, itu bisa jadi Jumat yang akan datang sudah kebayang malesnya gitu. Nah ini lebih baik
pakai metode yang bertahap saja. 2 dulu, kemudian kalau sudah nyaman ditambah 2 menjadi 4 rakaat, ini lebih baik gitu. Takra'um, dirimu membaca fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat, ba'dal Fatihah, sesudah Fatihah, Al-Ikhlas, surat Ikhlas, khamsina marrah, 50 kali. Itu. Ya, silahkan kalau mau mengamalkan ini. Jadi sholat tahiyat rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 50 kali. Ya, ini levelnya level ulama salaf, ulama-ulama yang solihin, yang istiqomah. Kalau yang masih muda-muda ya dua istiqomah itu sudah bagus gitu. Ya, tapi bertahap. Kalau memang suatu saat ya ada kenikmatan dalam beribadah, ya sudah ada landasannya. Misalkan membaca Al-Ikhlas dengan 50 kali. Ya, kalau sholat sendiri ya bisa lebih baik. Itu berarti datangnya bisa jam 11 itu. Fafil khobar, dan di dalam hadis anna man fa'ala dzalika, nah, ini ada fadilahnya juga. Jadi apa yang ditulis Imam Ghazali ya itu berdasarkan dari khobar hadis yang ada fadilahnya. Fadilah itu keutamaan. Anaman, sesungguhnya orang fa'ala yang mengamalkan dzalika tersebut, yaitu sholat tahiyatul masjid qoblal jum'ah, rakaat setelah rakaat pertama 50 baca surat Al-Ikhlas, apa? Lam yamut, maka dia tidak mati, hatta yaro, sehingga dia melihat maq'adahu, tempatnya, minal jannati, dari surga. Ini fadilah, ini keistimewaan. Dan sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa fadilah-fadilah dalam ibadah ya, bagi orang yang istiqomah seperti para ulama-ulama yang soleh, yang istiqomah mengamalkan seperti ini ya, pasti merasakan asarnya, pasti merasakan fadilahnya. Itu. Ya, sekalipun khobar atau yang dikutip oleh Imam Ghazali secara ilmu hadis ya tidak memenuhi syarat untuk menjadi sahih itu secara kualitas, secara ilmu hadis, tapi dari sisi substansi ya, dari sisi substansi, karena ini untuk taqarruban ilallah dan kemudian ada fadilah yang istimewa ya, kalau kita mau mengamalkan dan ternyata apa yang disampaikan dalam hadis ini sebagai fadilahnya itu ternyata benar ya, diperlihatkan tempatnya fil jannah, ini kan istimewa. Jadi sebelum meninggal akan diperlihatkan oleh Allah tempatnya di dalam surga. Ini ya sebuah keistimewaan. Dan kalau mengamalkan secara sungguh-sungguh ya insya Allah bisa merasakan hal itu. Nah, sebab ya sebagaimana tadi saya jelaskan di awal bahwa apa yang ditulis Imam Ghazali ya ini ya berdasarkan apa yang beliau rasakan. Itu. Ya memang tadi wafil khobar ini kan di dalam hadis, artinya dari sisi ilmu hadis ya tidak memenuhi syarat sebagai hadis yang sahih itu, tapi dari sisi manfaat dan fadilah ya, ini ya kalau diamalkan secara sungguh-sungguh pasti bisa merasakan fadilah yang dijelaskan di dalam kitab ini. Jadi menarik, anna man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Ini istimewa.
dia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Ya, ini kalau kita ibaratkan ya, orang mau berangkat haji atau umroh ke Mekah, sebelum berangkat dia sudah diperlihatkan oleh panitia atau oleh guide-nya. Oh, nanti kita akan menempati hotel ini ya, jaraknya dari Masjidil Haram tidak jauh, begitu juga di Masjid Nabawi nanti akan bertempat di hotel ini ya. Tentu sebelum dia berangkat sudah diperlihatkan, ada rasa kesenangan gitu. Berbeda dengan orang yang tidak diberikan tahu sama sekali. Bahkan dia misalkan haji atau umroh tidak melalui prosedur yang benar, sementara di sana ada aturan gitu. Akhirnya bingung sendirinya, ada aturan ini dia tidak memenuhi syarat gitu. Tapi kalau kita sudah tertib mengikuti aturan pemerintah ya dalam hal haji atau umroh, kemudian juga pihak travelnya profesional ya, dia sudah memastikan ya hotel-hotel yang ada di sana yang sudah di booking, tentu jamaah lebih senang karena ini bagian dari pelayanan itu. Jadi ini diibaratkan orang yang sebelum meninggal diperlihatkan surga oleh Allah, ya ini sebuah fasilitas dan bagi Allah ya sangat mudah ya, jaiz bagi Allah, jaiz memberikan anugerah-anugerah yang demikian itu. Kemudian selanjutnya au yaro lahu, au yaro atau dia melihat lahu baginya. Wala tatruk dan jangan kamu tinggalkan. Ya, ini pesannya Imam Ghazali. Wala tatruk dan jangan kamu tinggalkan at-tahiyat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Ya. Wa ingkana sekalipun ada siapa al-imamu imam yahtubu itu sedang khutbah. Ini pesan Imam Ghazali ya. Kalau di fikih ya nggak ada penjelasan demikian. Ya, artinya kalau fikih ya sebatas menjelaskan syarat rukunnya. Tapi kalau di bidayah ini Imam Ghazali memberikan guidance, bimbingan. Misalkan posisi kita sudah terlambat ya, terus khotib sudah naik mimbar, oleh Imam Ghazali jangan tinggalkan sholat tahiyatul masjid sekalipun imam sedang berkhutbah. Jadi wala tatruk at-tahiyat wa in kana al-imam yahtubu, sekalipun imam itu sedang berkhutbah. Ya, ini. Wa minas sunati, dan itu termasuk sunnah lagi. Antakro'a, hendak membaca fi arba'i rokaatin, dalam 4 rokaat. Ini termasuk sunnah lagi dalam melaksanakan sholat tahiyatul masjid yang 4 rokaat. Surat Al-An'am, yaitu surat Al-An'am ya, wal kahfi dan kahfi, wa toha dan toha, wa yasin dan yasin ya. Ini kalau bagi yang hafal Al-Quran ya, yang hafid, yang tentu nggak ada masalah. Jadi 4 rokaat setelah Fatihah. Yang pertama Al-An'am, rokaat kedua setelah Fatihah Al-Kahfi, rokaat ketiga setelah Fatihah Toha, rokaat keempat setelah Fatihah Yasin. Ini berarti berangkat sholat Jumatnya ya benar jam 11 atau jam 10 atau 10.30 gitu.
kalau ingin menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Fa'ilam takdir, bagaimana kalau Anda tidak mampu? Fasuratu Yasin, maka surat Yasin. Jadi kalau surat-surat tadi yang ideal bagi yang hafid nggak ada masalah, hafid dan mau ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak mampu ya cukup surat Yasin, kemudian Ad-Wadduhan, kemudian Alif Lam Mim As-Sajdah, dan surat Al-Mulk. Gitu. Ini opsi kedua. Jadi setelah Fatihah, rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua setelah Fatihah Ad-Duhan, kemudian rakaat ketiga setelah Fatihah Alif Lam Mim As-Sajdah, kemudian rakaat keempat setelah Fatihah surat Al-Mulk. Wala tada, dan jangan kamu tinggalkan qiraat hadis suar, membaca surat-surat ini fi lailatil jum'ati, pada malam Jum'ah. Ya, ini benar-benar amaliyahnya ya para salafus soleh, ya para ulama-ulama yang soleh, yang istiqomah, yang hidupnya ya hanya ibadah, ngaji dan ngajar. Jadi ibadahnya ngaji, ngajar dan ibadah. Ya tentu level ini ya secara dunia ya materi sudah dicukupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tentu harus disesuaikan ya dalam memahami penjelasan kitab ini. Jangan sampai kita ya, memaksakan diri, apalagi kalau posisinya itu karyawan. Ya tidak mungkin ya membaca surat-surat panjang tadi ya kalau datangnya tidak jam 10 atau jam 11 lebih awal gitu. Maka lebih baik kita yang sesuai dengan makom kita. Jika surat-surat tadi kita masih tidak bisa ya ambillah surat yang kita hafal, yang kita mampu, yang penting kita melaksanakan gitu. Yang penting kita melaksanakan gitu. Fafiha, maka di dalam membaca surat-surat tadi pada malam Jum'ah, fadlun, bermula keutamaan kasirun yang banyak. Itu kasirun yang banyak. Ya kalau ini untuk para ulama atau ajengan kiai yang ya hidupnya sudah fokus ya ibadah, ngaji, ngajar ya dan punya himmah yang kuat ya bisa mengamalkan dengan baik gitu. Tapi kalau yang masih ada aktivitas duniawi ya kita ambil yang sesuai dengan kemampuan ya, tidak harus persis seperti yang ada di dalam kitab ini, karena memang posisi kita tidak mampu satu dari sisi hafalan opsi pertama tadi cukup panjang gitu. Ini bagi orang yang muwasa itu memiliki waktu yang leluasa dan memiliki hafalan. Kemudian yang kedua, opsi kedua juga panjang juga. Nah, itu kita ngambil opsi yang ketiga, yaitu pakailah surat-surat yang kita hafal ya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak usah memaksakan diri. Tapi kalau dibaca di tengah malam pas malam Jumat ya tidak apa-apa. Itu karena di sini dijelaskan bahwa kalau kita membaca surat-surat tadi itu memiliki fadilah yang istimewa. Waman lam yahsun, dan barang siapa yang tidak
memperbaiki dalika tersebut, fal yuksir man lam yuksin ya. Barang siapa yang tidak bisa memperbaiki dalika tersebut ya, seperti qara'a ma yuhsinu ya. Fal yuksir, maka perbanyak min qiraati suratil ikhlas. Nah, ini ternyata ada solusinya. Kalau tidak mampu yang tadi, yang ideal-ideal tadi, ya lebih baik perbanyak membaca surat ikhlas. Ya, surat ikhlas kan ya saya kira semua hafal. Kemudian selain surat ikhlas apa? Yaitu wa aksaru minas sholah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyaklah sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir ini yang pas dengan kita. Memperbanyak baca surat ikhlas dilanjut dengan sholawat ala Nabi. Kenapa demikian? Karena fi hadal yaum, pada hari ini khosoh ya, khusus istimewa itu. Nah, wa mahma khurujal imam fakto as-sholah wal kalam wastajib bijawabil muadzin. Wa mahma khuraja, dan ketika keluar siapa al imamu imam, fakto maka berhentilah ya, putuslah as-sholat wal kalam dan bicara, wastagil dan sibukkan bijawabil muadzini dengan jawab muadzin. Jadi kalau sudah adzan ya, itu imam sudah mulai naik, itu berarti sudah mulai berhenti dari aktivitas sholat maupun yang lainnya. Summa bistima'il khutbati, kemudian mendengarkan khutbah, wal itti'adi dan nasihat, bima biha dengannya, wada dan tinggallah al kalam ucapan ya, roksan fil khutbah. Roksan itu aib makna bil kuliah ya, ya, semuanya fi waqtil khutbati, pada saat khutbah. Jadi saat khutbah diam, tidak boleh berkata sepatah kata pun. Fa fil khabari, maka di dalam khabar, anna man qala li sahibihi wal imamu yahtubu angsit ya, wa huwa lam bisawab ya. Kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang.